Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita lanjut lagi ngaji Fathul Awam la sahbi hadzal kitab wa la syekhina jami' ulama insyaallah la hadrun musafa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah. Oke, lanjut tentang sifat mustahilat bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aminal khamsina iku setengah saking 50 aqaid. Asyruna addatu hadhil asyruna utawi 20 addatu hadhil asyrina kang dadi sakwaliane ikilah 20 sifat yang menjadi kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Tentu saja ini bagi yang menetapkan ma'nawiyah. Untuk yang tidak menetapkan ma'nawiyah, sebagaimana sifat wajibnya itu 13, maka mustahilnya juga ada 13. Wa ya utawi 20 mustahil iku adamu adam lidul wujud sakwalike wujud. Wa tsaniyatu yang kedua al hudutsu kebaruan lidul kidami sakwalike kidam. Allah punya awalan, sebelumnya tidak ada kemudian ada. Ini sudah dibantah dalam dalil sifat kidam. Wa satu yang ketiga al-fana ada akhiran lidul baqai, kebalikannya baqa, tidak ada akhiran. Karena kalau sesuatu itu ada akhiran berarti tentunya ada awalan. Kalau ada awalan maka tidak kidam, sehingga butuh pada yang menciptakan. Yang menciptakan tadi juga butuh menciptakan seterusnya, dan ini mustahil. Warabi'atu yang keempat al-mumatsalah diddul mukhalafa. Al-mumatsalah menyerupai hawadits, kebalikan dari mukhalafatul hawadits. Fastahil maka mustahil alaihi ngatasi Allah Ta'ala apa yumatsalah yang menyerupai al-hawaditsa perkara hawadits fi syai'in mimma tasawwubi, dalam hal apapun yang menjadi sifat hudus. Mengapa? Karena kalau Allah menyerupai salah satu sifat yang identik atau menjurus pada hawadits, tentu Allah juga hadits. Padahal sudah kita tetapkan bahwa Allah qadim. Dan juga dalam aklinya laisa kamitslihi syai'. Arti yang paling pas sebenarnya apa? Allah itu bukan hawadits. Tidak menyerupai hawadits. Bukan berupa jauhar, bukan berupa jirem, juga bukan berupa arab yang kita bahas dalam sifat mukhalafalil hawadits. Itu yang paling pas. Wala yamuru alaihi ta'ala zamanun wa laysa lahu makanun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlintas atau tidak dilingkupi, tidak masuk dalam zaman dan juga makan, tempat maupun waktu. Imam Bajuri dalam Hasyiah beliau belum mengatakan apa sih zaman itu. Beliau menyebutkan beberapa definisi, tapi yang hak di sini yang paling tepat wal haqqu ma qala al-Asy'ariyyu min annahu amrun mauhumun kal makani fa huwa amrun i'tibariyun la wujuda lahu lakin qad tuj'alu alaihi alamatun ma'lumatun tatabaddal bi ikhtilafil ahwal. Apa itu tempat, apa itu waktu? Definisi yang paling tepat adalah, kata Imam Bajuri, definisi sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Asy'ari, bahwasanya tempat dan waktu itu perkara yang mauhum, perkara yang abstrak, perkara yang wujudnya itu tidak ada, hanya i'tibari, perkara yang tidak ada tapi dianggap ada. Contohnya apa? Ya kayak dulu saya contohkan ini loh, apa? Kolong. Kolong itu perkara yang saya anggap ada. Kenapa? Karena kalau umpama meja ini saya angkat, udah nggak ada. Udah nggak ada.
Tapi walaupun tempat dan zaman itu perkara yang itibari, yang la wujuda lahu, tidak ada wujudnya, tetapi ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda. Contohnya begini, kalau dalam hasyiah, aji'uka idza sholaital asr atau idza ja'a zaitun. Nanti saya akan ke tempat kamu, engko aku ate dolan ning nggonmu, ngopi ning nggonmu. Kapan? Sakwise kowe salat asar. Salat asarnya itu jelas. Itu jelas. Artinya tandanya ada, tapi kan waktunya kan nggak jelas. Aku teko ning kowe nek Zaid teko. Kapan aku datang ke tempat Anda? Ketika Zaid datang. Zaid datang itu tanda. Waktunya sendiri itu perkara yang abstrak, yang nggak jelas. Paham nggak? Aku dolan ning omahmu, nek kowe bar salat asar. Salat asar ini tanda, lah ini jelas. Tapi kan waktunya itu loh. Paham nggak ini? Waktunya sendiri itu tidak jelas. Kayak jam, lah itu jam tak jelas. Jam itu tanda. Tanda yang diketahui, kalau tandanya jelas. Itu salah satu tanda dari waktu. Menandakan pukul 7. Itu tanda dari waktu. Waktu sendiri itu perkara yang tidak ada. Mana waktu? Diwujudnya waktu. Mana wujudnya tempat? Yang ada ya meja, yang ada ya tembok. Makanya ada yang melanjutkan mutajaddid maklum yuqarinu mutajaddid mauhum. Perkara yang mutajaddid, yang berubah-ubah, yang maklum, yang jelas, kayak tadi kan sholat asar, sholat subuh, itu kan selalu terbarui itu. Selalu berubah. Sholat asar yang sekarang, yang dulu, yang kemarin, yang besok kan beda-beda. Paham ya? Atau tadi aku nenggonmu engko nek srengenge terbit atau engko nek srengenge tenggelam. Lah, ini kan mutajaddid tapi maklum. Maklum. Yang dibarengi mutajaddid yang mauhum, yang abstrak. Paham enggak ini? Artinya apa? Waktu itu abstrak, enggak jelas. Tapi tandanya nih yang jelas. Paham? Jadi waktu itu andaikan bayangkan ini enggak ada jam. Ini sebetulnya untuk memudahkan saja itu. Tanda-tanda itu. Kan enggak enak. Aku tekan nggonmu. Kapan? Bingungan lo. Maka untuk memudahkan apa? Engko nek terbit matahari. Nah, kan jadi enak. Engko nek srengenge tenggelam. Engko nek kowe bar salat asar. Nah, ini dadine enak. Lah iki jenenge salat asar itu tanda atau mutajaddid maklum. Waktunya sendiri itu perkara yang abstrak, yang mauhum. Agak bulat tapi sebetulnya ini gampang-gampang aja. Lah sehingga kenapa kok manusia zaman dulu menggunakan penghitungan matahari, bulan, karena matahari bulan itu didelok wong akeh. Yang bisa dilihat oleh semua orang. Kalau kita menjadikan perbandingan mutajaddid maklum perkara yang hanya diketahui beberapa orang kan enggak enak. Mama, kapan adewe ziarah kubur? Ngenteni Ustadz Ghazali nek masak martabak. Ini kan enggak semua orang tahu kalau beliau masak martabak. Tapi nek srengenge kan enak. Kapan kita ziarah kubur? Engko ngenteni srengenge naik 1 jengkal. Nah, kan semuanya orang tahu matahari. Semua orang melihat. Itulah kenapa standar waktu itu matahari dan bulan. Karena semua manusia itu semuanya melihat, menyaksikan matahari dan bulan. Jadi mutajaddid maklum yang diketahui oleh semua orang. Ringkesnya zaman dan tempat itu perkara yang sebetulnya tidak ada. Amrun mauhumun atau amrun i'tibari. Perkara enggak ada yang dianggap ada. Lah Allah Subhanahu wa taala itu di luar zaman dan makan. Tidak bertempat, juga tidak berwaktu. Karena semuanya baik zaman atau waktu itu menunjukkan hadits, menunjukkan hudud dan terbatas. Mafhum ya? Dan semua nas-nas yang seakan-akan menunjukkan Allah itu bertempat, Allah itu berarah, maka yang pertama kita serahkan semuanya kepada Allah, kita enggak tetapkan maknanya, atau yang kedua ditakwil sebagaimana yang pernah kita bahas. Walaysa lahu harakatun wala sukunun
Tidak ada gerakan dan diam, karena gerak diam itu juga identik dengan perkara yang hadis. Wala yataswi alwanin, wala bijiatin juga tidak bersifat dengan warna merah, hitam, putih, juga tidak dengan arah. Ya Allah di atas, di bawah. Wala yuqalu fawqal jiram wala an yaminil jiram. Allah di kanannya arsy, Allah di atas arsy. Walaysa lahu ta'ala jihadun fala yuqalu inni tahta Allah. Saya di bawah Allah. Wa qul amma inni tahta rabbina au inna rabbi fawqi kalamun munkar yukhafu ala man ya'taqiduhu kufur. Maka perkataan orang awam, aku ini neng nisore pangeran. Pangeran neng dhuwur. Pangeran neng kata-kata mungkar yang dikhawatirkan kufur. Ya enggak kufur, enggak langsung kufur. Orang mengatakan Allah di atas enggak langsung kufur, tapi dikhawatirkan kufur. Kenapa dikhawatirkan? Takutnya kalau dia bilang Allah di atas, akhirnya menjiremkan Allah. Membayangkan seakan-akan Allah itu benda. Nah kalau Allah itu seakan-akan benda, jadi ini Allah itu hadis. Ketika Allah dianggap hadis baru, berarti ada awalnya, berarti pernah tidak ada lah, ini jadinya kufur. Dikhawatirkan menjurus ke situ. Paham ya? Jadi orang yang mengatakan Allah yang dhuwur, wih gak langsung kafir, cuman dikhawatirkan kufur, Nah, sekali lagi hadis-hadis yang menyatakan bahwa itu Allah di atas seperti hadis Jariyah, itu kalau diteliti mesti ada beberapa keganjalan, dan memang betul setelah para ulama meneliti ternyata sanadnya ada yang nggak pas di situ. Termasuk yang berpendapat sanadnya bermasalah adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Dia mengatakan yang paling pas itu bukan ain Allah dalam hadis Jariyah, tapi man rabbuka, siapa Tuhanmu. Mengenai lebih lanjutnya, banyak para ulama yang mengupas tentang hadis Jariyah ini. Di antaranya Sayyid Hasan As-Saqqaf, Syekh Ad-Dani, dan sebagainya. Termasuk Syekh Abdullah Harari yang kitabnya pernah kita kaji di daurah dulu. Al-khamisah yang kelima, al-ihtiyaju ila mahallin aw dhatin yakumu biha aw ila mukhassisin ay muji ta'ala Allah an dzalik wa hadha dhidul qiyam bi nafs. Kemudian kebalikan qiyamuhu bi nafsi. Apa artinya qiyamuhu? Tidak butuh pada mukhassis dan zat. Nah, berarti kebalikannya Allah butuh pada zat atau butuh pada mukhassis yang menciptakan. Tentu saja Allah Maha suci dari ini semua. As-sadisatu at-ta'addud, berbilang lebih dari satu, bimana tarkib zat, dengan makna zat Allah tersusun-susun atau sifat Allah lebih dari satu macam. Mau kudroh ada 2, 3, ilmunya 2, 3, 4, 5, irodahnya 1, 2, 3. Awujudnya hadirin, atau wujudnya sekutu bandingan fizat, di dalam zat ada zat lain selain Allah. Awis sifati, atau ada kudroh lain selain kudroh Allah yang sama dengan kudrohnya Allah. Awil af'al, atau ada fi'il selain fi'ilnya Allah. Wahdihi diddul wahdaniyah. As-sabi'atu yang ketujuh, al-ajzu adalah lemah. Wa walidul qudrah wastahil alaihi ta'ala ajzu'an mumkinin ma minal mumkinat. Allah tidak mungkin, tidak mampu dari mumkinat. Ini sudah jelaskan kemarin. As-saminatu yang ke-8, al-karahatu karahah wa hiya diddul iradah, kebalikan dari iradah. Iradah itu berkehendak. Maksud berkehendak itu bebas. Allah melakukan sesuatu tidak karena dipaksa. Itu di antara makna iradah. Fa yastahilu alaihi ta'ala ayyujada syai'un lil alam aqrati lahu ay atiratil mawjudat lil mumkinat aw jada Allah ta'ala bi irati wa ikhtiyarihi wa yakhudhu min juz'i iradahu ta'ala anna wujudal makhluqat laysa bi tariqi ta'lil wala bi tariqi taba'. Jadi tidak ada yang maksa Allah. Allah menciptakan alam semesta ini murni karena memang kehendak Allah. Maksudnya begitu itu. Nah, tentu saja ini juga membersihkan dari pendapat-pendapat teori-teori taklil dan toba. Atau apa itu taklil dan toba? Taklil itu begini.
i'timadu syai' ala wujudi ghairih. Di antaranya mendefinisikan begitu itu. Jadi sesuatu wujudnya tergantung dengan sesuatu yang lain. Contohnya apa? Geraknya cincin atas geraknya jari. Nah, taklil itu apa? Contoh mudahnya kata ulama ini. Geraknya cincin sebab geraknya tangan atau jari. Berarti geraknya jari menjadi sebab geraknya cincin. Jadi illah dari geraknya cincin. Ketika tangan bergerak, otomatis cincin itu bergerak. Nah, sebagian filosof yang kemudian diikuti oleh beberapa tokoh muslim, Al-Farabi dan semacamnya, itu menyatakan bahwa ada penciptaan illah itu ada. Artinya apa? Ketika Allah ada, bukan ketika Allah ada. Alam semesta ada berbarengan dengan adanya Allah. Sehingga alam semesta pun kidam. Paham enggak? Jadi alam semesta, Allah itu menjadi illah, menjadi sebab wujudnya alam semesta. Alam semesta itu enggak diciptakan oleh Allah. Tapi ada dengan adanya Allah. Paham enggak? Sebagaimana ada gerakan cincin sebab gerakan tangan. Paham ini? Ini seakan-akan jadi kayak maksa Allah. Pokoknya alam semesta kudu wujud, nek Gusti Allah wujud. Di antara dalilnya, Allah itu kan Al-Khaliq. Bagaimana mungkin Allah dikatakan Al-Khaliq sedangkan makhluknya tidak ada? Kapan Allah dikatakan Al-Khaliq? Itu kan zaman azali. Allah pencipta. Loh kok yang diciptakan tidak ada? Mestinya harus ada. Maka adanya Tuhan berbarengan dengan adanya makhluk. Sehingga alam semesta itu kidam. Yang kemudian dikafirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Tahafutul Falasifah itu. Ada 20 filosof, 17 sesat, yang 3 kafir. Dan yang kafir kidamul alam. Korona kui pakai teori taklil ini. Sebagian yang kita sudah bahas dalam pembahasan itu, ta'thirul mu'athirat. Ringkisnya begitu itu. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta bikhtiyarihi, bukan karena illah. Nek ono Gusti Allah kudu eneng makhluk. Lah ini kan maksa Gusti Allah jenenge. Maksa Gusti Allah, ya orang ngono. Jadi terserah Gusti Allah ate nyiptane alam semesta ya monggo, nek gak nyiptane ya mong, tetep Allah Al-Khaliq. Lho kok iso? Lah makanya belajar ta'alluq soluhi qadim. Walaupun gak eneng makhluk, ya Allah tetap Al-Khaliq karena punya potensi untuk menciptakan makhluk. Punya kelayaan untuk menciptakan. Ada toba. Ada toba. Apa toba itu? Tobiat. Artinya apa? Kayak begini. Api itu bisa membakar. Sebab api itu sendiri. Api melalui zatnya sendiri itu bisa membakar. Tanpa Allah. Nah, tentu saja ini juga pendapat yang kafir, kufur. Karena menghilangkan Tuhan. Lagi pula kan kadang lucu. Kadang lucu kata Syekh Yusri Jabir itu dalam kitab beliau, Futuhat al-Yusriyah. Kadang-kadang orang barat itu lucu. Mereka mendewakan akal, mendewakan logika. Tapi kadang-kadang pendapat mereka, keyakinan mereka itu enggak logis belas. Contohnya ini, toba ini. Jadi alam semesta itu enggak ada Tuhan kata mereka. Semuanya berjalan secara alami, secara tabiat. Api membakar ya karena tabiat api itu membakar. Air menyegarkan ya karena tabiatnya air itu menyegarkan. Nasi mengenyangkan karena tabiatnya nasi itu mengenyangkan. Dan lain sebagainya. Loh, kalau kita pikir sekarang tabiat itu punya akal apa enggak? Api punya akal enggak? Ya kan enggak punya. Api itu benda mati. Bagaimana benda mati kok bisa memberikan asar? Paham enggak? Umpama api menciptakan kebakaran. Bagaimana mungkin perkara yang enggak berakal? Perkara yang mati kok bisa membakar? Aneh enggak? Kan enggak logis ini. Paham ini? Mestinya kan ada sesuatu di luar itu. Paham? Jadi kabeh iki enggak masuk akal. Berarti api enggak membakar, Pak. Coba bakar naik. Lah, beda. Yang kita ingkari itu bukan
Api membakar atau enggak. Yang kita ingkar itu api membakar dengan sendirinya atau dengan kekuatan api yang diciptakan oleh Allah, itu yang kita ingkari. Karena itu kebodohan yang kedua, enggak sampai kufur. Yang kekuatan dititipkan dalam api itu. Tapi kebodohan. Sing betul apa? Semuanya Gusti Allah. Sing nyiptakno api Gusti Allah, sing nyiptakno panas Gusti Allah, sing nyiptakno terbakare sesuatu mau Gusti Allah. Api tidak bisa apa-apa. Paham? Yang menggerakkan tangan Allah, yang menggerakkan cincin itu Allah. Bukan yang menggerakkan tangan Allah, tapi cincin bergerak sendiri karena tangan. Enggak begitu itu. Semuanya Gusti Allah. Itu mafhum dari iradah. Oke, nanti lanjutkan. Sekalian baca ibarat masalah ta'lil dan illah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lazimi syekhana wa syekhana syekh Susan sahada syekh Udali. Jami'i masyayikhana al-'ashara. الفاتحة أعوذ بشهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara mawjud bi thariqit ta'lil wa bi thariqil taba' atau tabi'ah. Wal farqu ta perbedaane bainahuma antarane tarik ta'lil lan taba. Annal mawjuda ta muslim mawjud bi tariqi ta'lil lawan dalan ta'lil illah iku kullama wujidat illatuhu wujida min ghairi tawaqqufin ala syai'in akhar. Ketika ilatnya itu ada, maka dia pun ada tanpa bergantung atas perkara yang lain. Saya baca dulu ya nanti keterangannya. Kaharakatil usbu' sebagaimana gerakan jari fa innaha illatun, maka gerakan jari menjadi illah, menjadi sebab li harakatil khatam atas gerakan cincin. Mata wujidat ketika gerakan jari itu ada. Mata wujidat tsaniyah min ghairi tawaqquf 'ala syai'in akhar. Ketika gerakan jari itu ada, maka otomatis gerakan kedua yaitu gerakan cincin itu ada tanpa butuh perkara lain. Wadal mawjudah dan sedangkan mawjud bitori kitaba dengan jalan dengan teori tabiat ya tawaqquf ala syarti wa intifa'i mani'in ala syartin wa intifa'i mani'in bergantung atas syarat dan tidak adanya mani penghalang karena rikoyo dini geni. Fainala tahrik illa bi syartil mumasalil hatab. Dia tidak akan bisa membakar kecuali dengan syarat bersentuhan dengan kayu. Kalau enggak ada objeknya, enggak membakar. Wantifa'il balali lan ora anani mani yaiku rupa teles basa alladzi huwal mani' yang merupakan penghalang minihraqiha dari membakarnya api. Jadi kata beliau ringkesnya kemudian diresum atau diringkes oleh Al-Imam Bajuri dalam hasyiahnya. Fa'il pelaku itu ada 3 macam. Ada fa'il bil ikhtiar. Ada fa'il bil ikhtiar. Ada pelaku yang berbuat secara bebas tidak ada paksaan. Wa huwa alladzi yata'atta minhul fi'lu wa tark, yaitu fa'il yang bisa menjalankan, bisa berbuat dan juga bisa tidak. Itu fa'il bil ikhtiar. Lah ada fa'il itu yang hanya bisa fi'il tapi tidak bisa tark. Lah fa'il yang hanya bisa fi'il saja, hanya bisa berbuat tanpa bisa meninggalkan perbuatan itu ada 2 macam. Yang pertama illah, yang kedua toba. Lah apa perbedaannya? Perbedaannya yang akan kita bahas nanti.
Lah maksudnya ya ta'atta minhul fi'lu wa tark itu bagaimana? Maksudnya gini, umpama Allah, kita yakin bahwa yang membuat api itu bisa membakar adalah Allah. Artinya api tidak bisa membakar. Yang membakar adalah Allah. Yang membuat kayu atau kertas terbakar itu juga Allah. Allah bisa membuat api membakar, tapi Allah juga bisa membuat api tidak membakar. Nah, jadi bisa fi'il, bisa membakar, bisa juga tarak, tidak membakar. Itu keyakinan kita. Makanya Nabi Ibrahim itu ada api, tapi tidak membakar. Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lah, ada fa'il itu yang bisanya hanya fi'il saja, nggak bisa nggak membakar, harus membakar. Itu ada dua macam, illah dan toba. Lah bedanya apa? Kalau illah itu mata wujidat tsaniyah min ghairi tawakkuf ala syai'in akhar. Bedone kalau illah itu tidak bergantung atas sesuatu yang lain. Ketika illah atau sebab itu ada, maka maklulnya mesti ada. Contohnya kemarin apa? Gerakan cincin. Kenapa cincin bergerak? Karena tangan bergerak. Jadi tangan yang bergerak ini atau gerakan tangan adalah sebab dari cincin yang bergerak. Paham di sini? Lah, bergeraknya cincin itu tanpa ada syarat atau harus bergantung pada sesuatu yang lain, nggak perlu. Pokoknya selama atau kapan saja tangan bergerak, maka cincin otomatis bergerak. Itu illah. Nah, kalau tabiat itu masih ada bergantung dengan perkara lain. Umpama pendapatnya filosof yang ateis yang mengatakan api bisa membakar dengan sendirinya, dengan zatnya, dengan tabiatnya. Api membakar dengan tabiatnya. Ini masih ada syaratnya, bergantung dengan perkara lain. Enggak langsung api membakar gitu saja, enggak. Masih ada apa syaratnya? Bersentuhan dengan objek. Ya enggak? Bayangkan kalau api tok itu enggak ada kayu, enggak ada kertas, kan enggak membakar. Nah, ada syaratnya. Kemudian juga ada tambahan lagi intifa'u mani, enggak ada maniknya. Umpama enggak ada basah, ada kertasnya, ada objeknya, ada kayunya, tapi kayunya basah, bisa terbakar enggak? Enggak. Nah, jadi bedanya di sini kalau ilah nggak perlu dengan perkara lain. Setiap ada ilah maklul langsung setiap ada gerakan tangan otomatis cincin bergerak. Tapi kalau api enggak, walaupun ada objeknya, kalau basah nggak bisa. Mafhum ya? Nah, dua fa'il bitobok wala ilah, dua-duanya batil. Dua-duanya batil. Mafhum ya? Jadi Allah itu berbuat bikhtiyarihi, dengan ikhtiarnya. Kalau Mu'tazilah ditambahi lagi, manusia pun juga fa'il bil ikhtiar, menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Tentu saja ini juga batil. Jadi fa'il bil ikhtiar ini hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Perbuatan manusia, fi'ilnya manusia ini diciptakan oleh Allah, walaupun kita punya namanya kasab atau ikhtiar, punya pilihan. Mafhum ya? Fannaru bi tabi'atiha, fannaru tahriqu bi tabi'atiha, maka api membakar dengan tabiatnya, dengan zatnya api itu sendiri. Indal qailina bi tabi'ah, menurut orang-orang yang berpendapat adanya tabi'ah ini, la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka, orang-orang kafir. Balil haqqu, tapi yang hak, anallah ta'ala yakhluqul ikhraqa fil hatab inda mumasatin nar. Yang hak adalah Allah ta'ala menciptakan membakarnya api fil hatabi, di kayu, ketika menyentuh api. Ketika kayu menyentuh api, disitulah Allah menciptakan terbakar. Allah menciptakan kebakaran di situ itu. Kama yakhluqu harkatal khatam inda wujudi harkati asbu', sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan gerakan cincin ketika ada gerakan tangan. Jadi nggak sendiri-sendiri. Allah ciptakan
tangan bergerak, otomatis cincin bergerak tanpa ciptaan Allah. Enggak, Allah ciptakan gerakan cincin, Allah juga ciptakan tangan. Fala wujud lisan wa ta'lil wala bitaba', maka tidak ada wujud sesuatu melalui ta'lil dan taba' khilafan al-qaila bidzalik, berbeda dengan orang-orang yang berpendapat semacam itu dan keduanya batil. Wastahil alaihi ta'ala yakuna illa fil alam nasya'anhu ba'da ikhtiyarihi aw yakun tabi'ahu jil alam bi tabi'ati tanazzal an dzalika ta'ala 'uluwan kabira. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala adalah ilah bagi alam. Ini sudah dibahas. Bagaimana sebagian filosof itu Allah ada, maka alam pun ada. Jadi alam pun qadim. Alam pun qadim, tidak ada awalnya. Jadi alam ada dengan adanya Allah secara otomatis. Jadi Allah itu sebagai ilah dari wujudnya alam. Maka tanpa diciptakan alam pun wujud. Ataupun alam tercipta dengan sendirinya. Ini juga nggak masuk akal. Sudah dijelaskan di bab apa? Wujud, sifat wujud. Atas yang ke-9 al-jahlu adalah tidak tahu. Fastahilu alaihi ta'ala jahlu bimungkinat sawa'un kana basitan wa huwa tul'il bil syai'i aw murakkaban, atau jahil murakkab wa idraku sya'ala khilafamu alaih, menangkap sesuatu berbeda dengan kenyataannya. Jadi Allah itu mustahil jahil, baik jahil basit. Jahil basit itu yang tidak tahu gitu saja. Allah tidak tahu masa depan kita. Allah tidak tahu apa yang di balik hati kita, itu mustahil. Atau jahil murakkab, tidak tahu tapi perasaannya tahu. Jadi pengetahuan kita tidak sesuai dengan fakta. Kowe ngerti jaran enggak? Ngerti perasaan ini jaran kayak kucing. Nah, ini jenenge jahil murakkab. Ketidaktahuan yang double. Artinya apa? Dia enggak tahu, tapi perasaannya tahu. Enggak tahu tapi gak ngerasa nek gak ngerti. Nah, itu dua-duanya mustahil bagi Allah. Mustahil alaihi ta'ala al-ghaflah wa dhuhul wa hadha diddul ilm. Allah juga mustahil ghaflah dan dhuhul. Ghaflah itu hilangnya sesuatu dari kesadaran. Kalau dhuhul hilangnya sesuatu dari kesadaran dan dari hafalan. Ada yang mengatakan sebaliknya, khos atas am. Ghaflah lebih khusus. Al-ghaibah ala syai', tidak tahu atas sesuatu baik didahului kesadaran atau tidak. Itu ghaflah. Kalau zuhul, al-ghaibah anhu ba'da syu'ri bihi. Setelah tahu habis itu ndak tahu. Wallahu alam. Mending ini kabeh iki didul ilm. Ringkese jahil, ghaflah, zuhul itu didul ilm. Jadi Allah itu pasti tahu segalanya dan nggak mungkin lupa, juga nggak mungkin lalai, pikun. Naudzubillah ta'ala uluwang kabira. Al-Asyirah yang ke-10 adalah mati. Yang ke-11 as-samam wa huwa didus sama', yaitu tuli asani al-ama didul basar, buta asalisata asyara al-kharas fi ma'nal bukum wa huwa didul kalam, bisu. Ada yang mengatakan bukum kharas itu sama saja, ada yang mengatakan beda. Kalau bukum itu bisu, kalau kharas itu lidah itu terdiam keluh karena ada sesuatu, pelo atau lagi berat sehingga nggak bisa ngomong. Ar-Rabi'ah Asyara 14 kaunu ta'ala ajizan wa wajidu kauni ta'ala qadiran. Ini kebalikan ma'nawiyah jelas semua ya. Khamisa Asyara kaunu ta'ala kariyan wa wajidu kauni ta'ala muridan. Asadi Asyara kaunu ta'ala jahilan wa wajidu kauni ta'ala aliman. As-Sabi'ata Asyara kaunu ta'ala maitan wa wajidu kauni ta'ala hayyan. Mati itu apa? Mati itu tidak ada kehidupan bagi sesuatu yang pantas hidup. Artinya begini, kalau perkara yang memang nggak layak hidup, ya nggak bisa dikatakan mati.
maka batu atau apa lagi, pena nggak bisa dikatakan mati. Pena itu mati ya, karena memang dia nggak layak hidup. Nah, kucing mama letak mati karena memang dia seharusnya hidup. الثامن عشر قوله تعالى الصم وهو قوله تعالى سميعا. التاسع عشر قوله تعالى عما وضد قوله تعالى بصيرا. العشرون 20 قوله تعالى أبكم وفي معنى الخرس وهو ضد قوله تعالى متكلما. وهذه العشرون 20 perkara ini kulluha mustahilatun alaihi ta'ala, sifat yang mustahil bagi Allah. Wa'alam ketahuilah anna dalila kulla wahid wa al-wajib yuthbituha lahu ta'ala wa yanfi anhu didduha wa tilatu samil ma'ani hiya tilatu samil ma'nawiyah wa hadhi arba'una aqidatun yajibu lillahi ta'ala minha 20 yantafi anhu ta'ala 20 dilan ijmaliyan kullu dalil athbata sifatan wa nafa diddaha. Dalil mustahil nggak perlu. Kenapa? Kita menetapkan kemarin itu sudah otomatis mustahil. Kan kemarin gitu. Apa dalil Allah hidup? Ya kalau Allah mati, nggak mungkin Allah bersifatan dengan sifat-sifat kudrah iradah. Nah, itu juga sama dengan dalilnya mustahil, maka nggak perlu diulang. Tambihun qala ba'duhum, sebagian mengatakan al-sya'u arba'atun, sesuatu itu ada 4. Ini pernah saya jelaskan ini. Sesuatu ada 4. Ada maujudat, ada ma'dumat, ada ahwal, ada i'tibarat. Ada perkara yang wujud, perkara yang layak atau bisa, potensi untuk dilihat. Ada makdumat, perkara yang memang tidak ada. Bukan berarti perkara yang nggak terlihat loh. Nggak terlihat itu bukan berarti nggak wujud. Bisa jadi karena memang terlalu kecil. Bisa jadi memang belum terlihat. Belum terlihat. Punya potensi untuk dilihat. Makdumat itu perkara nggak ada. Wa ahwal. Dan ahwal, yaitu antara wujud dan makdum. Wa i'tibarat dan i'tibarat. Fal mawjudat mongko mawjudat ka zati zaidin, iku kaya zati zaid allati taraha, yang engkau lihat. Maksud budi, terlihat, mau wujud. Wal ma'dumat kawalatika qabla ay yukhlaq, seperti anakmu sebelum diciptakan. Anaknya seranugerah mah nggak ada, ya memang nggak ada. Memang tidak ada, itu contohnya makdumat. Wal ahwal kal kauni qadiron, seperti adanya orang itu kuasa. Pak Jokowi itu penguasa. Kata-kata penguasa itu masuk hal. Hanya status. Wal i'tibarat dan i'tibarat kathubutul qiyami zaidin, seperti tetapnya berdiri untuk Zaid. Coba kamu lihat berdiri. Kata-kata berdiri itu kan tidak ada sebetulnya. Perkara yang kita anggap ada. Kita tetapkan ada. Yang ada itu zatnya Zaid. Ustaz Anugrah duduk. Kata-kata duduk itu nggak ada wujudnya. Yang ada itu apa? Zatnya Ustaz Anugrah. Namanya i'tibarat. Wa ala hadza, atas pendapat ini yang mengatakan sesuatu itu 4. Ani qal asyarba'atan jaros Sanusi fi Suhra. Ini pendapat Imam Sanusi yang ada dalam kitab Suhra. Li'anna athbatal ahwal, karena Imam Sanusi dalam kitab itu menetapkan ahwal. Wa ja'ala sifatil wajib 20, dan menjadikan sifat wajib 20. Kalau mengatakan sesuatu 3, tidak mengakui ahwal, berarti sifat wajib hanya nafsiyah, ma'ani dan salbiyah. Maknawiyah tidak, berarti hanya 13. Wa jara fi ghairi ala nafsi al-ahwal, tapi Sanusi dalam kitab yang lain selain Suhra menafikan ahwal. Wa huwal haq, dan ini pendapat yang betul. Cuman yang masyhur yang menetapkan hal. Fa ala hadza takunu sifat 13, sehingga kalau menurut qaul kedua ini, yang hak ini, yang qaul yang betul ini, yang menafikan ahwal, sifat wajib bagi Allah itu 13. Li'anna yasqutu minha as-sab'al ma'nawiyah, karena gugur 7 sifat ma'nawiyah. Wa hiya qaulu ta'ala qadiran ila akhiriha. Walaysa lahu ta'ala sifatun tusamma qaunu qadirun. Maka qaul kedua ini, Allah Ta'ala enggak punya sifat yang dinamakan qaunu qadiran. Kenapa? Karena qaunu qadiran termasuk ahwal. Sedangkan annal haqqa nafyul ahwal,
pendapat yang betul, yang benar menafikan ahwal. Fala hadza takunul asya' thalatha. Menurut qaul ini juga sesuatu enggak terbagi 4 tapi terbagi 3. Maujudat, ma'dumat dan i'tibarat. Nih. Lanjut apa? Cukup kayaknya. Sudah terlalu panjang. Atau anu aja, saya baca enggak apa-apa. Sekalian ya. Biar nanti jais ya. Baca cepat. Wa idza saqata rikalani gugur isrina al wajib samuan awin yasqutu min al-ardhi sab'un aidan. Maka kalau maknawiyan gugur tentu saja mustahil juga gugur tuh 7. Jadi kaunuhu jahilan, kaunuhu apa tadi? Karihan itu gugur. Wala saunaka sifatun samal kaunu ajizan ila akhiriha fala yahtajul adin mustahil maka enggak perlu dihitung sebagai mustahilat. Mustahilat berarti cuma 13 saja. Fatakuna mustahilah 13 aidan. Hadza inudul wujud sifatan ini pun kalau menganggap menghitung wujud sebagai sifat. Wa huwa ra'yun ghairu asy'ari yaitu pendapatnya Imam Selain Asy'ari, Imam Fathur Razi di antaranya, Imam Razi. Wa ma la ila asy'ari fal wujudu ainul maujud. Maka kalau ikut pendapatnya Imam Asy'ari yang mengatakan wujud itu bukan sifat, wujud adalah zat maujud itu, fa wujudu ta'ala ainu dzatihi, maka wujud Allah adalah zat Allah itu bukan sifat. Fatakun wujud laisa bi sifatin, fatakunu sifat wajibah itsnaita asyra. Jadi kalau memasukkan pendapatnya Imam Asy'ari yang mengatakan apa? Wujud bukan sifat, bahkan sifat wajib bagi Allah itu cuma berapa? 12, gugur satu sifat lagi. Pada kunu sifat wajib ithnata asyra maka hanya 12. Al-kitab baqa mukhalal kauqiyamunas wa ya'bar bi istighna'il mutlaq atau yang diungkapkan dengan istighna'al mutlaq. Ketidakbutuhan yang mutlak. Kalau tidak butuhnya manusia hawadis muqayyad. Tidak butuh sama orang miskin yang kaya. Orang kaya pun tidak butuh dengan yang di bawahnya, tapi dia masih butuh dengan di atasnya. Wal wahdaniyah dan wahdaniyat. Nah, 5 ini namanya salbiyah. Wal qudrah adalah ilmu wal haya wa sam'ul basar wal kalam atau sifat ma'ani. Wa tasqutul ma'nawiyah dan ma'nawiyah gugur li'anna thubutaha karena ketetapannya ma'nawiyah mabniyun ala qauli bil ahwal didasarkan pendapat yang menetapkan atau mengakui ahwal wal haqqu khilafuhu dan pendapat yang hak adalah yang menafikan ahwal. Diulang-ulang terus sama beliau ini biar nancep.